berangkat duluan tuh orang tuanya aku sama orang tuanya Ray. Tadinya pengen ikut tapi lagi-lagi aku nggak mau jadi orang tua yang egois. Aku sama Ray sepakat, pertama Ray sih dia banyak nasihatin aku kayak udah sabar aja, mungkin memang belum waktunya sekarang karena aku ngerti sih haji itu adalah panggilan tapi kan anak itu adalah titipan, jadi gimana caranya kamu menjaga apa yang sudah dititipkan sama yang di atas. Jadi ya prioritasin dulu yang ada sekarang, tapi kalau misalkan anak-anak udah bisa ditinggal ya tidak ada salahnya kalau memang sudah panggilannya kita berangkat ke sana sih. Ada rencana untuk, kan biasanya kan untuk bisul nih kan, ada kepikiran untuk kesana atau emang ya udahlah mungkin next time mungkin kalau ada waktunya itu seperti apa? Kalau untuk tahun ini sih enggak, karena ya kemarin memang ada tapi kayak lagi-lagi setelah dipikirin soalnya kan aku anak kedua masih ASI, jadinya aku ngerasa kayak kasihan gitu loh kalau aku harus menyapihnya di waktu umurnya yang masih 1 tahun 3 bulan tuh aku ngerasa masih belum cukup aja sih gitu, makanya aku ngerasa kayak ya udah sabar dulu aja gitu. Tapi kalau misalkan ditanya tahun ini berangkat atau enggak, sepertinya enggak. Tapi kalau misalkan tahun depan ya aku belum tahu, namanya kalau itu kan panggilan ya Kak ya, jadi kalau memang sudah panggilannya ya kenapa enggak sih. Berarti belum mendapatkan haji ya kan? Belum mendapatkan haji. Belum sih, belum daftarin haji sih. Kemarin pas nganterin orang tua juga mungkin ada kata dari orang tua seperti apa sih, maksudnya tenang aja gak apa-apa, yang penting Iya. papa mama sehat selalu dan sukses di sana, jalan lancar atau seperti apa sih? Kalau orang tua sih sampai sekarang tuh selalu mendoakan yang terbaik ya. Apalagi orang tua aku, orang tuanya Ray itu tahu aku sama anak juga bagaimana. Aku benar-benar saat ini lagi berusaha untuk kasih yang terbaik buat anak. Jadinya benar-benar ya mereka mendoakan aja. Insya Allah ntar ada waktunya, ada panggilannya kayak gitu sih. Jadi bukan yang bagaimana. Tapi memang kadang ada rasa sedihnya kayak pengen banget hajinya tuh bisa nemenin orang tua, karena kan melihat umur orang tua aku sama orang tuanya Ray itu udah pada tua gitu kan, jadi ngerasa kayak ya pengen dia gitu nemenin gitu. Cuma memang lagi-lagi ya aku ngerasa aku nggak mau egois aja gitu, banyak yang harus dipikirkan, banyak yang harus diprioritaskan. Berarti berapa orang tahun ini yang menghajikan? 4 orang sih, aku sama Ray kali ini 4 orang. Dan itu langsung diputuskan oleh suami dalam arti ya udah kita untuk saat ini fokus sama anak dulu, kalau udah anak udah gede mungkin kita akan Iya, kemarin tuh emang udah sempet banget mau berangkat aku sama Ray. Cuma memang ya banyak pertimbangan dan maksudnya ya lagi-lagi mikirnya ya ada anak yang harus diprioritasin sih gitu. Ada kekhawatiran nggak Kak? Secara orang tua bisa bilang tadi sempat bilang udah tua gitu. Terus berangkat ke sana mereka berempat. Terus bagaimana komunikasinya sendiri? tetap video call. Video call ada setiap hari. Cuma memang awal-awal emang ada kekhawatiran. Kayak takut bagaimana nanti orang tua di sana. Apalagi kan orang tua tuh kan pertama kali ya dilepas-lepas kayak gitu kan. Cuman lagi-lagi tuh Ray selalu bilang kayak ya itu kan orang tua kita sedang bertamu ke rumahnya Allah gitu. Kenapa kamu harus takut? Kenapa kamu harus khawatir? Atau Allah pasti kasih tempat yang terbaik kita, kata ya Ray kayak gitu. Jadi aku kayak oh iya juga sih gitu. Berarti tahun ini ada Idul Adha tanpa orang tua dong ya? Idul Adhanya tahun ini tanpa orang tua. Tapi ada nitip ini nggak sih doa-doa khusus gitu? Ada dong, doa khusus ya pertama minta didoain semoga rumah tangga aku sama Ray selalu baik-baik saja. Begitupun juga anak-anak, jadi anak-anak yang soleh. Terus minta didoain juga rezekinya, pekerjaannya, semuanya dilancarkan, banyak lah. Minta doain juga karena aku sama Ray lagi mau bangun rumah, jadi kayak ya Allah minta dipermudah aja sih sama orang tua gitu. Maksudnya minta dipermudah, minta didoain di sana nanti gimana gitu. Oke, ngomongin rumah tangga ini udah 2 anak tapi masih kelihatan romantis banget, mesra. Iya. Iya benar. Itu gimana? Banyak yang iri juga gitu. Aduh. Aku sih kayak lihat postingan Nida, wah nggak sopan nih di depan jomblo kayak gitu. Apa pertanyaannya tadi apa Kak? Masih terlihat romantis. Banyak yang iri juga gitu. Sama kalian. Sebenarnya aku sama Ray itu emang apa ya, kita tuh berusaha aja sih. Aku sama Ray itu sama-sama saling berusaha untuk gimana caranya tuh rumah tangga kita berdua tuh nggak bosen. Terus apa ya, pengen dari akunya begitupun dari Ray-nya tuh kita emang yuk kita cari cara supaya pasangan kita tuh senang. Maksudnya ya kita berusaha aja supaya rumah tangga kita selalu kayak dulu lah, selalu kayak awal-awal menikah
nikah sih. Kita berusaha untuk itu. Jadi ya cara-caranya ya dilakukan ya seperti itu. Jadi jangan dianggap kayak udah punya anak. Jadi anggap aja kayak, oh ya aku masih muda kok gitu. Aku masih pacaran kok sama suamiku kayak gitu. Jadi ya sedang berusaha aja, karena kan yang namanya rumah tangga itu kan nggak mungkin nggak ada kerikil kan. Pasti ada kerikilnya, pasti ada berantemnya. Dan itu adalah hal yang wajar di dalam rumah tangga. Tapi gimana cara aku sama Rin menyikapi itu, makanya ya kita cari cara supaya kita tetap semangat, kita tetap happy ngejalaninnya, kita tetap ikhlas kayak gitu aja sih. Kalau apa sih yang kalian lakukan berdua tuh biar semakin tetap terlihat seperti itu gitu? Biasanya kebiasaan apa gitu yang nggak pernah dihindari? Mungkin aku semasa pacaran sama semasa menikah tuh nggak akan pernah kalian hilangkan gitu. Mungkin karena aku sama Rinnya tuh nggak pacaran kali ya sebetulnya. Jadi kita ngerasa kayak pas udah nikah kita langsung punya anak, terus kayak ya pacaran waktu pacaran kita tuh kurang gitu loh. Jadi kita ngerasa kayak yaudah nih pas anak-anak udah bisa ditinggal sebentar, mungkin kita bisa kali ya melipir bentar. Kayak kemarin kita cobain ke museum, atau mungkin kita cobain hobi-hobi baru, kita jalanin bareng-bareng. Waktunya tinggal 15 menit lagi ya untuk teman-teman ya. Waktunya 15 menit lagi. Ya, kayak gitu sih. Jadi aku ngerasa kayak ya udah ini emang Panitia yang lagi duduk boleh jagain juga yang di tengah. Ada hijab-hijab. rame. Tengah ini sisanya ke tengah, terus ada skincare juga, terus ada dress-dress yang lain. Jadi waktunya 15 menit lagi ya buat teman-teman yang lagi milih. Iya, ya. Apa yang tadi aku lupa kan? Spending time bareng tuh selalu dilakukan dalam seminggu berapa kali kan? Oh ya, dalam seminggu. Terus buat teman-teman di luar yang Seminggu ya kurang lebih ya sebisa mungkin ya kalau bisa dilakukan setiap hari deh kayaknya aku sama Re, karena kan ya mungkin kita tuh sama-sama capek buat kerja, dia sama-sama capek ngurus anak. Jadi ya kalaupun ada waktu luang pasti kita lakukan untuk hal-hal yang bikin aku sama Ria kayak pacaran lagi sih, kayak gitu sih. Jadi terus-terusan aja, kalau emang ada waktu ya udah gas, kalau ada waktu gas, kayak gitu aja sih sebenarnya. Dan salah satu menjaga keromantisan kalian berdua tuh sering bikin konten kayak di TikTok, di sosmed juga lainnya, Iya. gitu kak ya. Iya, jadi buat kakak-kakak yang lagi menunggu antrian, kalau ingin pesan minuman bisa langsung ke bar ya, kita ready nih minuman. iya, tadi aku topik konten ya. Menjaga keromantisan. Ya, jadi mungkin kayaknya aku sama Ray itu emang sama-sama senang mengekspresikan. Jadi ya caranya kita berdua dengan cara seperti itu. Apalagi kan aku tahu banget ya, mungkin kalau misalkan di luar sana tuh banyak banget cowok-cowok yang misalkan dia postingin tentang caranya tuh dibilang lebay lah, apalah segala macam. Tapi ternyata enggak, itu buat aku pun ngerasa aku senang banget kalau Ray udah kayak gitu. Mungkin itu yang menjadi cara untuk Ray berusaha untuk membuat aku senang kayak gitu sih. Ya kita setiap pasangan punya cara masing-masing ya untuk bikin pasangannya senang ya, mungkin dengan cara yang seperti ini kayak gitu. Dan aku sama Ray juga kita tuh sepakat dari awal menikah tuh kayak kita bilang yang mungkin kita harus tunjukin yang baik-baik ke teman-teman, karena banyak banget orang-orang di luar sana yang senang dengan kontennya kita, dengan hubungannya kita. Mungkin kita harus tunjukin ke itu, apalagi di zaman sekarang ini banyak banget orang-orang yang takut untuk menikah. Sementara tuh jangan sampai seperti itu. Masih banyak kok di luar sana tuh orang-orang yang pernikahannya tuh baik-baik saja. Kayak teman-teman kita di luar sana, nggak cuma rumah tangga aku sama Re, rumah tangga yang lainnya tuh masih banyak banget yang udah senior tuh yang baik-baik saja. Jadi kita harus kasih contoh yang baik-baik buat teman-teman di sana, jangan sampai mereka takut menikah. Lebih ke situ sih gitu ya. Kemarin kan sempat ke museum nih, ngeliat museum, dan itu juga menjadi viral nih. Itu ide siapa sih sebenarnya? Itu idenya Ray. Jadi Ray itu lumayan kreatif anaknya. Jadi dia benar-benar cari sesuatu hal yang baru. Yang kita ini yuk, kita ke museum yuk. Terus kan camper van aku sama Ray juga bentar lagi udah mau jadi. Iya, mari kita berjalan-jalan naik camper van yuk. Kita cobain. Apalagi kan kamu suka dengan alam kayak gitu-gitu. Makanya dia selalu cari cara sih untuk aku tuh happy kayak gitu sih. Apalagi karena dia tahu mungkin udah pusing juga ngurusin anak di rumah kayak gitu-gitu ya. Jadi dia cari cara aja biar aku senang gitu. Berarti untuk mana-mana gitu inisiatifnya sering kali yang Iya, lumayan yang ngeditin konten aku juga kadang-kadang dia gitu. Jadi bener-bener dia yaudah kamu tenang aja, udah kamu gak perlu ngedit, gak apa aku yang fotoin apa. 19 menit berjalan. Nanti ketika Nanti kakak yang ngatur semua tuh seperti apa nih? mendesain buat teman-teman yang sedang menunggu di dalam, tunggu ya. Nanti kita infokan kapan sesi berikutnya.
Kalau untuk desain rumah sendiri kebetulan kita tuh pakai arsitek, kita pakai atelier Riri, dan untuk pengennya temanya seperti apa lagi-lagi hasil diskusi bersama. Cuma memang aku lebih banyak nurutnya aja karena aku tahu nih apa yang dipikirkan dan didesain sama Ray itu udah cukup bagus banget, jadi aku cuman terima jadi aja gitu. Karena kadang tuh aku tahu nih mau apa, cuma aku nggak bisa mengungkapkan, jadi lebih banyak Ray yang mengungkapkan ke arsiteknya tersebut gitu sih. Jadi ya sebagian besar kreatifnya Ray juga gitu. Jadi kayak misalnya kan cewek juga minta buat sendiri Iya. atau gimana gitu. Nah, aku paling lebih kayak aku paling bilang sama Ray yang aku butuh walk-in closet sendiri misalnya kayak gitu, yang aku butuh tempat ini, yang aku butuh ini ruangan-ruangan untuk storage atau apa, aku butuh gini aku maunya kamarnya ada 3 atau 4 kayak gitu sih. Itu paling dari aku. Tapi kalau untuk kayak tema apa, selagi itu masih bagus banget dan masuk akal menurut aku, ya udah aku serahin semuanya sama Ray. Kita emang kerja sama sih di bagian sini. Sudah berapa persen Kak? Berapa persen ya? Masih tahap desain sih. 10 menit lagi ya Impian juga masih bisa dibilang kalian berdua. Ya, insya Allah waktunya rumahnya. untuk Tapi kan pilih. tetap yang paling impian tuh rumahnya kita berdua. Rumah aku sama Ray maksudnya. Rumahnya kita yang Teman-teman yang ada di luar sama yang ada di dalam boleh tempat siap-siap yang kita karena tinggalin aja sekitar sih. 10 menitan lagi kita bakal masuk Untuk desainnya untuk kloter berikutnya. kemodelan Nanti 5 menit lagi aku akan infokan untuk baris ya. Sekarang aku dari dulu. Kalau untuk desainnya sendiri, temanya apa ya? Kayak ada klasiknya sedikit, ada modernnya juga, ada industrialnya juga dikit. Kayak pokoknya campur-campur deh Kak. Nggak yang satu klasik kok gitu, enggak. Campur-campur. Ada studio khusus juga nggak sih untuk konten? Ada dong. Ada studio juga. Udah. Kalau bicara rumah, kemarin kan sempat speak up soal rumah nyokap ya yang Iya. longsor. Panitia yang belum Gimana ambil kelanjutannya sekarang? ambil dulu biar cepat tahu. Kan ambil ke dalam, ambil dulu tapi jangan makan sudah diambil aja. Nanti ya. Lanjutannya nggak apa-apa kok. Kalau untuk rumah mama sendiri ya tuh sebenarnya aku tahu infonya itu udah lama mengenai longsor yang di dekat rumah mama. Cuma memang waktu itu tuh belum diproses sama sekali, kayak beberapa warga di sana juga udah ngomong nih, tapi maksudnya belum ada kejelasannya bagaimana, sampai akhirnya kayak ya udah gemes aja, udah makin mepet ke rumah mama. Ya udah mau nggak mau aku storyin, aku juga nggak tahu kalau ternyata sampai viral gitu kan. Dan alhamdulillah setelah kejadian itu sih katanya sih udah ada yang benerin gitu, cuma memang aku nggak tahu juga penjelasannya sampai sekarang. Mungkin akan aku update terus nanti ke depannya gimana, supaya kadang kan ya kita sebagai warga tuh kayak gemes Yang aja. belum ambil dulu ya, ambil dulu. Nah, kadang kan kita gemes aja sih, dan Yang udah ambil balik lagi ke tempatnya. kadang kita kayak gemes aja sih, karena maksudnya kayak masa harus viral dulu baru dikerjakan kan. Jadi ya aku mungkin akan update terus, walaupun niatnya nggak ada menjelekan atau gimana, cuman kan tetap aja aku butuh penjelasan untuk kinerja developernya juga. Apalagi cuma 3 rumah lagi dekat rumahnya mama gitu, aku kayak kasihan aja mama, maksudnya mama kan tinggal di situ gitu. Berarti udah ada progres pembicaraan dengan developernya atau bagaimana Ya, sekarang? kalau dari warganya sendiri sih mereka udah banyak yang ngomong langsung ke bagian developernya ya, cuman memang waktu itu belum diproses. Nah, katanya sih sekarang udah ada yang ngukur, entah mungkin udah mulai perbaikan atau gimana, aku juga belum tahu sih, belum dapat update-nya lagi, tapi nanti pasti akan aku update, akan aku share. Teman-teman, 5 Berarti ada menit pertanggungjawaban lagi, dari mereka 5 menit ya? lagi teman-teman Walaupun harus lambat. sudah antri ya untuk pembayaran ke kasir. Iya, iya. Jadi kalau misalkan sekarang ini sih katanya udah ada yang udah ada tanggapannya dari developer, jadi udah ada yang ngukur, udah ada yang ngecek. Tapi kalau untuk diperbaikinya tuh mungkin belum sampai sana sih. Tapi ya setidaknya udah ada respon lah dari developernya. Gitu. Oke. Nanti setelah viral itu langsung mereka kerjep untuk menunda mereka istilahnya. Iya, langsung ada balasan di chatnya, langsung ada yang ngukur-ngukur. Cuma yang masih jadi apa ya? Jadi kekhawatiran warga di sana juga kayak kan aku belinya udah lama, lunasnya juga udah lama, terus kayak sertifikatnya sampai sekarang tuh masih belum. Jadi itu sih yang, dan nggak cuma aku doang, banyak warga-warga di sana yang takut nih, kok kita udah lunas lama tapi sertifikatnya belum ada, kayak gitu loh. Itu yang lumayan jadi concern kita sih. Kamu terakhir ke sana kapan, ke rumah Mama semenjak kejadian
kejadian? Kayaknya 2 minggu yang lalu, sebelum mama berangkat. Kondisinya berarti sekarang masih seperti yang awal itu? Masih seperti yang awal. Oke? Lagi aman. Makasih banyak ya semuanya. Terima kasih.